Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Ekonomi Teknik Kimia semester Gasal 2020-2021. Saya Emi Erawati, dosen program studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertemuan yang kedua ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan melanjutkan dari pertemuan yang pertama. Pada saat pertemuan yang pertama, kita telah membahas fixed capital investment berupa komponen-komponen dari fixed capital investment dan metode memperkirakan fixed capital investment pada rancangan pabrik kimia. Dari 12 komponen fixed capital investment tersebut, ada satu komponen yang penting yaitu purchased equipment cost. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan melanjutkan dengan purchased equipment cost. Ada 5 metode yang bisa digunakan untuk menghitung purchased equipment cost atau harga peralatan. Cara yang pertama adalah sec10 factor atau 6/10. Cara yang kedua adalah indeks. Cara yang ketiga adalah gabungan sec10 factor dan indeks. Cara yang keempat tabel atau grafik. Sedangkan cara yang kelima dengan menggunakan online dapat mengunjungi website www.maths.com. Dengan menggunakan cara yang pertama yaitu sec10 factor atau faktor 6/10, kadang-kadang kita harus menentukan harga suatu peralatan dengan kapasitas tertentu di mana tidak ada data harga untuk kapasitas tersebut. Untuk mengatasi hal itu digunakan suatu aturan yang disebut faktor 6/10. Aturan ini menyatakan peralatan dengan dimensi atau kapasitas tertentu diketahui, maka harga alat dari alat yang sama atau mirip dengan kapasitas X kali lebih besar, maka harganya dapat diperkirakan 0,6 kali harga peralatan semua. Secara matematis dapat dinyatakan dengan EB sama dengan EA CB per CA pangkat 0,6, dengan CA adalah kapasitas alat A, CB kapasitas alat B, EA harga pembelian alat A, EB harga pembelian alat B. Dengan menggunakan sec10 factor, kita bisa menggunakan tabel 5, typical exponent for equipment cost, vs capacity. Sebagai contohnya adalah reaktor glass line jacket without drive dengan volume 50 sampai dengan 600 galon, maka kita menggunakan pangkat 0,54. Sedangkan di sini ada tangki, yaitu tangki glass line dengan volume 100 sampai dengan 1000 galon, maka pangkat yang digunakan adalah 0,49. Ataupun misalnya dryer jenis single vacuum dengan luas 10 sampai 100 feet kuadrat, maka faktor yang digunakan adalah 0,76. Jadi, jika dimensi dari alat tersebut ada di dalam rank dari tabel 5, maka pangkat yang digunakan menggunakan pangkat yang ada di tabel 5 tersebut. Tetapi jika kapasitasnya baik luasnya atau volumenya lebih kecil atau lebih besar dari kapasitas yang ada di tabel 5, maka pangkatnya menggunakan pangkat 0,6. Sedangkan metode yang kedua yang dapat digunakan untuk menghitung harga peralatan adalah menggunakan indeks. Data harga peralatan biasanya merupakan data untuk tahun tertentu. Dengan berubahnya kondisi ekonomi, misalnya karena adanya inflasi, maka harga alat yang sama pada tahun berbeda akan berbeda juga. Maka indeks bisa digunakan untuk memperkirakan harga alat pada saat sekarang berdasarkan harga alat pada tahun yang lalu. Secara matematis dapat dinyatakan dengan EB sama dengan EY
NX per NY. Dengan NY adalah nilai indeks untuk tahun Y, NX adalah nilai indeks untuk tahun X, EY adalah harga peralatan pada tahun Y, EX adalah harga peralatan pada tahun X. Ada 4 jenis indeks yang biasa digunakan, yaitu Marshall and Swift All Industry and Process Industry Equipment Indexes. Yang kedua adalah the Engineering Record Construction Index. Yang ketiga adalah Nielsen Farrar Refinery Construction Index. Sedangkan yang keempat adalah Chemical Engineering Plant Cost Index. Dari keempat indeks tersebut, yang biasa digunakan adalah Chemical Engineering Plant Cost Index atau biasa disingkat dengan CEP. Indeks dinyatakan dengan angka, dimulai dengan angka 100. Ini adalah harga indeks pada tahun 1975 sampai dengan 1990 yang diperoleh dari buku Time Horse yang diterbitkan pada tahun 1991. Chemical Engineering Plant Cost Index pada tahun 1975 adalah 182. Sedangkan indeks dengan menggunakan Chemical Engineering Plant Cost Index pada tahun 1990 adalah 356. Jika indeksnya menggunakan Nielsen Farrar Refinery Construction Index, pada tahun 1975 harga indeksnya adalah 576. Sedangkan pada tahun 1990 harga indeksnya adalah 1203. Kemudian indeks yang ketiga adalah Engineering New Record Construction Index. Harga indeks pada tahun 1975 adalah 2412, sedangkan pada tahun 1990 adalah 4673. Sedangkan jika menggunakan Marshall and Swift Install Equipment Indexes untuk all industry pada tahun 1975, harga indeksnya adalah 444, sedangkan pada tahun 1990 adalah 904. Sedangkan jika menggunakan Marshall and Swift Install Equipment Indexes untuk proses industri pada tahun 1975, harga indeksnya adalah 452, sedangkan pada tahun 1990 harga indeksnya adalah 924. Kemudian di buku Time Horse edisi ke-5, di situ ada data Chemical Engineering Plant Cost Index. Buku Time Horse edisi ke-5 diterbitkan pada tahun 2003, sehingga harga indeksnya adalah harga indeks pada tahun 1987 sampai dengan 2002. Berikut adalah contoh soal 1, gabungan indeks dan sectant factor. The purchased cost of 0.2 meter cubic glass line jacket reactor without drive was $10,000 in 1991. Estimate the purchased cost of a similar 1.2 meter cubic glass line jacket reactor without drive in 1996. Use the annual average CPE index to update the purchase cost of the reactor. The CEP cost index in 1991 was 361 and in 1996 was 382. Tabel the equipment cost versus capacity exponents is 0.54. Jadi pada contoh soal 1 ini kita disuruh menghitung harga reaktor pada tahun 1996, di mana data yang diketahui adalah harga pada tahun 1991. Pada tahun 1991, volume dari reaktor tersebut adalah 0,2 meter kubik, sedangkan pada tahun 1996
volumenya adalah 1,2 meter kubik. Terjadi perbedaan tahun pada contoh soal ini dan juga terjadi perbedaan volume sehingga kita menggunakan gabungan indeks dan sek-ten faktor. Sehingga penyelesaian dari contoh soal 1 adalah harga reaktor pada tahun 1996 sama dengan $10.000 dikalikan indeks pada tahun 1996 adalah 382. Sedangkan indeks pada tahun 1991 adalah 361 dikalikan dengan 1,2 dibagi 0,2 dipangkatkan 0,54. Sehingga harga reaktornya adalah $27.850. Sedangkan contoh yang kedua adalah modifikasi soal UTS genap 2009. Harga reaktor dengan menggunakan bahan glass-lined jacket reaktor pada tahun 1991 dengan volume 50 galon adalah $8.350. Jika diketahui harga indeks tahun berbagai tahun dapat dilihat pada halaman selanjutnya. Harga tipikal eksponensial untuk reaktor sebagai fungsi harga dan kapasitas adalah 0,54. Berapa harga reaktor dengan volume yang sama pada tahun 2015. Sedangkan persamaan yang kedua, berapa harga reaktor sejenis dengan volume 300 galon pada tahun 2015. Untuk menyelesaikan soal ini, karena indeks pada tahun 2015 belum diketahui, maka kita bisa menggunakan buku Time Horse edisi kelima, yaitu dengan membuat persamaan regresi linier antara indeks dan tahun di situ. Harga indeks pada tahun 2015 belum diketahui, maka perlu dihitung harga indeks pada tahun 2015. Harga indeks pada tahun 2015 dihitung dengan menggunakan jenis indeks CPI. Persamaan regresi linier diperoleh dengan memplotkan X sebagai tahun dan Y sebagai indeks. Persamaan regresi liniernya bisa dengan menggunakan Excel atau bisa juga dengan menggunakan kalkulator. Sehingga setelah diplotkan hubungan antara X dan Y diperoleh persamaan regresi linier, yaitu Y sama dengan 4,1322X dikurangi 7.870,8. Harga indeks pada tahun 2015 dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier, di mana X adalah tahun dan Y adalah indeks. Sehingga indeks pada tahun 2015 adalah Y sama dengan 4,1322X dikalikan dengan 2015 dikurangi 7.870,8, maka harga indeksnya adalah 455,583. Sehingga harga reaktor tersebut pada tahun 2015 adalah $8.350 dikalikan dengan indeks pada tahun 2015 455,583 dibagi dengan 361,3. Sehingga harga reaktor tersebut pada tahun 2015 adalah $10.528,97. Berikutnya adalah dengan mengunjungi website www.maths.com. Di dalam menu www.maths.com ada beberapa menu, yaitu Welcome, Our Mission, Our Work, Product, Services, Equipment Cost. Di menu Click Here for Equipment Cost, di situ bisa diklik ya. Setelah diklik akan muncul Equipment Type, terdiri dari aglomerator, agitator, bin, blender, blower, kemudian di sini ada pump, reaktor, screen,
scrubber, separator, charge reduction, tanks, ataupun vessel. Berikutnya adalah contoh soal 3. Hitunglah harga reaktor pada tahun 2014 dengan spesifikasi sebagai berikut. Reaktor type, jaket agitated, volumenya 5.000 galon, material yang digunakan adalah stainless steel 316, internal pressure-nya 1 atm. Setelah tadi membuka website www.match.com, kemudian diklik reaktor. Di dalam menu reaktor ada beberapa yang bisa dipilih. Yang pertama adalah reaktor types. Di situ ada jenisnya autoclave, electrowinning cell, fermenter, inoculum tank, jacket and agitated, jacket non-agitated, kettle jacket and agitated, dan mixer settler. Kemudian berikutnya, setelah memilih jacket and agitated sesuai dengan permintaan soal, di situ klik volume reaktornya. Volume should be between 30 and 8,000 gallons. Setelah ditulis reaktor volumenya 5.000 galon, kemudian berikutnya adalah klik material. Di situ di dalam menunya ada beberapa jenis material, baik carbon steel, cast iron, cast line CS, lead line CS, rubber line CS, stainless steel 304, dan stainless steel 316. Karena di dalam soal yang digunakan adalah stainless steel 316, maka klik stainless steel 316. Kemudian internal pressure, di situ ada beberapa pilihan, yaitu vacuum, atmospheric to 25 psi, 150 psi, 300 psi, 600 psi, dan 900 psi. Karena di dalam soal yang ditanyakan adalah 1 atm, maka klik atmospheric to 25 psi. Kemudian setelah itu klik select for cost, maka harga reaktor tersebut pada tahun 2014 adalah 374.500 US dollar. Berikutnya adalah contoh soal 4. Hitunglah harga reaktor pada tahun 2020 dengan spesifikasi sebagai berikut. Reaktor types jacket agitated, volumenya 5.000 galon, materialnya stainless steel 316, internal pressure-nya adalah 1 atm. Perbedaan dengan contoh soal 3 adalah di contoh soal 4, reaktor yang dihitung pada tahun 2020. Berdasarkan buku Temhorst cetakan keempat dan Temhorst cetakan kelima, di situ belum tersedia indeks pada tahun 2020. Sehingga kita perlu membuat persamaan regresi linier sehingga diperoleh indeks pada tahun 2020. Di contoh soal sebelumnya telah kita plotkan hubungan antara tahun dan indeks sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 4,1322X dikurangi 7.870,8. Harga indeks pada tahun 2020 adalah Y sama dengan 4,1322 dikalikan 2020 dikurangi 7.870,8. Sehingga harga indeks pada tahun 2020 adalah 476,244. Harga indeks pada tahun 2014 juga belum diketahui, sehingga kita gunakan kembali persamaan regresi linier tersebut, yaitu Y sama dengan 4,1322 dikalikan 2014 dikurangi 7.870,8.
sehingga harga indeks pada tahun 2014 adalah 451,4508, sehingga harga reaktor pada tahun 2020 adalah $374.500 dikalikan indeks pada tahun 2020 dibagi dengan indeks pada tahun 2014, yaitu $374.500 dikalikan 476,244 dibagi 451,4508, sehingga harga reaktor pada tahun 2020 adalah $395.067. Demikian pertemuan ekonomi teknik kimia untuk pertemuan kedua. Sampai bertemu kembali pada kuliah ekonomi teknik kimia pertemuan ketiga minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.